Ya pemirsa, pasca dihentikannya pemirsa one way nasional, pemirsa kita akan melihat situasi terkini dari gerbang tol Cikampek Utama pada pagi hari ini pemirsa. Ya pemirsa, pasca Kakor Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menghentikan dari skema one way nasional per hari ini pukul 9 pagi tadi pemirsa bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Penutupan ini pun karena alasan bahwa arus lalu lintas sudah terpantau lancar. Dan kebijakan ini resmi dihentikan pukul 9 pagi tadi. Dan hal tersebut pemirsa setelah melakukan sejumlah rapat evaluasi arus mudik lebaran bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya di pos pengamanan terpadu Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 29 Cikarang Bekasi Jawa Barat pada Sabtu malam kemarin. Dan menurutnya pemirsa, pencabutan dari one way nasional ini berdasarkan evaluasi arus lintas selama arus mudik. Dan baru saja tadi kita saksikan bersama bahwa resmi pencabutan one way nasional telah resmi dihentikan di kilometer 70 yang juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan pemirsa. Dikatakan untuk arus lalu lintas hari ini pun cukup lancar pemirsa. Jadi dapat dikatakan juga bahwa puncak arus mudik sudah dilewati. Pencabutan dari one way nasional ini juga berdasarkan masukan dari Dirlantas Polda Jawa Barat dan juga Dirlantas Polda Jawa Tengah yang melakukan evaluasi arus mudik. Dengan sejumlah pertimbangan bahwa arus lalu lintas yang telah berlangsung sejak kemarin hingga hari ini sudah cukup lancar. Dan Dirlantas Jawa Barat bersama dengan Dirlantas Jawa Tengah menyarankan untuk bisa memberikan peluang hari ini untuk ke arah Trans Jawa, dan para pemudik juga diimbau untuk mengatur waktu keberangkatan dan menyesuaikannya dengan kebijakan pencabutan one way yang berlaku pada pagi hari ini. Dan para pemudik juga dihimbau yang akan masih melakukan arus mudik di hari atau -1 jelang Lebaran untuk tetap berhati-hati saat berkendara. Dan pemirsa, ini pantauan udara beberapa saat lalu setelah resmi dihentikannya penutupan one way nasional pemirsa. Dan para pemudik yang akan atau masih melakukan perjalanan mudiknya pada hari ini untuk melewati kawasan Cikampek Utama diimbau untuk mengatur waktu keberangkatan dan penyesuaian setelah kebijakan pencabutan one way nasional ini dicabut. Dan tadi pun Kakor Polri juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya nanti pada saat arus balik nanti pemirsa, untuk kembali mempertimbangkan merencanakan perencanaan arus balik secara matang. Dengan memilih langsung pada perjalanan mudiknya nanti, jadi arus balik nanti dihitung dengan cermat, direncanakan dengan baik sehingga bisa berjalan dengan aman, lancar dan juga selamat pemirsa. Dan pemirsa, kita akan segera mencoba menghubungi sejumlah rekan kami yang saat ini sedang bertugas di gerbang tol Cikampek Utama pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini seperti apakah pasca pencabutan dari one way yang baru saja berlangsung tadi. Namun dikatakan bahwa arus lalu lintas pada pagi hari ini untuk menuju ke arah Jakarta dan juga Trans Jawa berlangsung lancar.
dan kedua arahnya sudah dibuka untuk pada pagi hari ini. Ya, pemirsa, sambil menanti laporan langsung terkait pasca pencabutan dari one way di kawasan Cikampek Utama, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya terlebih dahulu, pemirsa, di mana 1 hari jelang Lebaran, okupansi penumpang di wilayah Daop 6 Yogyakarta masih tinggi. Total penumpang tiba di stasiun Tugu Yogyakarta hingga malam tadi meningkat 27%. Satu hari jelang Lebaran, pemirsa, okupansi penumpang kereta di wilayah Daop 6 Yogyakarta masih cukup tinggi setelah melewati puncak arus mudik pada Jumat malam lalu. Saat ini jumlah penumpang berangkat di Daop 6 mencapai 23.000, meningkat 17% dari hari biasa. Sedangkan jumlah penumpang datang di Daop 6 mencapai 24.000, meningkat 27% dari hari biasa. Total selama angkutan mudik Lebaran 2025 di Daop 6 Jogja, jumlah penumpang berangkat mencapai 161.000, sedangkan penumpang datang mencapai 163.000. Sementara itu, pemirsa, tiket Lebaran yang telah terjual di Daop 6 Jogja telah mencapai 339.000 tiket atau 81% sudah terjual dari total kesediaan 411.000 tiket. Ya, jadi jika dibandingkan dengan periode sama di angkutan Lebaran 2024 tahun lalu, hari ini ada peningkatan 13% volume keberangkatan di Daop 6 Yogyakarta. Sedangkan untuk di stasiun Tugu sendiri, hari ini kita memberangkatkan sekitar 8.000 pelanggan dan ini masih akan bertambah sampai nanti malam untuk kereta terakhir ya. Kita memprediksi akan ada peningkatan 25% dibandingkan hari-hari biasanya di stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi dari mana Mas tadi? Dari Subang. Dari Subang. Kenapa milih kereta sih Mas? Gimana? Kenapa milih kereta? Lebih nyaman, nggak macet. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca dicabutnya one way nasional, pemirsa, kita bergabung dengan rekan kami Camar Haindal langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Selamat pagi rekan Camar. Ya Camar, pantauan terkini pagi, seperti apakah arus mudik kali ini setelah dicabutnya one way nasional? Ya, Pram dan juga pemirsa, Anda bisa lihat di samping kanan saya ini merupakan kendaraan pertama yang bisa melintasi menuju ke arah Jakarta dari timur Jawa, di mana sistem kontraflow ini sudah dicabut dan juga sistem one way telah dihentikan secara resmi, secara nasional oleh Korlantas Polri dan juga Menteri Perhubungan. Dan kami bisa melihat untuk arus kendaraan ini sudah terpantau lancar dan juga normal kembali. Dan kalau bisa kami sampaikan dari 3 atau 4 hari terakhir ini, terutama dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29, sistem one way dan juga sistem kontraflow ini terbukti ampuh untuk bisa mengurai kemacetan dan juga kepadatan, utamanya menjelang mudik ataupun juga puncak arus mudik yang terjadi pada 28 Maret kemarin. Total sudah ada 1,4 juta masyarakat yang ada di Jabodetabek ini sudah mendistribusikan kendaraan ataupun juga sudah meninggalkan Jabodetabek, dan 511.000 diantaranya ini menggunakan gerbang tol Cikampek Utama menuju ke Palimanan. Nah, kalau kita melihat dari data yang disampaikan oleh Jasa Marga, kemarin ada 65.000 kendaraan yang melintas, artinya setelah 1 hari puncak dari arus mudik di tanggal 28, di tanggal 29 ini terjadi penurunan yang cukup signifikan, hampir setengahnya. Di mana sebelumnya pada 28 Maret ini lebih dari 115.000 kendaraan melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Dan saat ini kami melihat bahwa untuk gardu tol masih terus diberlakukan sebanyak 22 gardu tol, di mana Vice Presiden dari Sekretariat Jasa Marga ini menyebutkan ada penambahan 7 gardu tol untuk bisa mengakomodir situasi dan kondisi para pemudik supaya tidak terjadi penumpukan di gerbang tol. Dan saat ini memang meskipun belum terlalu ramai, namun kami sudah melihat secara perlahan di samping kanan atau di sebelah kiri layar televisi Anda, ini sedikit demi sedikit arus lalu lintas dari arah timur Pulau Jawa menuju ke arah Jabodetabek sudah bisa terlihat kembali. Dan untuk rest area tentunya terdapat di kilometer 57. Anda bisa memanfaatkan bagi Anda yang berasal dari Jabodetabek menuju ke arah timur Pulau Jawa. Sementara untuk
pemantauan terus dilakukan oleh Kakor Lantas dan beserta jajaran, kemudian juga Kementerian Perhubungan dan juga Jasa Marga, apakah nantinya untuk arus balik akan terjadi pada tanggal 3 atau tanggal 4. Di 2 tanggal tersebutlah yang diprediksi akan menjadi puncak arus balik dan digadang-gadang akan lebih ramai ataupun juga lebih padat dibandingkan dengan angka arus mudik tahun ini. Dan hal tersebut juga tentunya akan ada sejumlah diskresi yang dilakukan, di mana nantinya akan ada sistem kontraflow dan juga sistem one way. Ini kebalikannya kalau kemarin dari arah Jabodetabek menuju ke arah timur Jawa, namun saat ini dari arah Palimanan, kemudian juga Kali Kangkung, dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70 nantinya akan dilakukan sistem one way dan juga sistem kontraflow. Mengenai mekanisme yang dilakukan, apakah nantinya akan dilakukan pada tanggal 3, tanggal 4 atau mungkin bisa lebih cepat dari hal tersebut, tentunya melihat kepada diskresi yang dilakukan. Pemantauan yang dilakukan tentunya berlandaskan kepada sejumlah aspek. Salah satunya adalah ambang batas yang sudah ditetapkan oleh Korlantas, di mana apabila jumlah kendaraan melebihi 5.500 kendaraan per jamnya, maka hal tersebutlah yang akan menjadi dasar untuk dilakukannya sistem one way ataupun juga kontraflow satu jalur. Sementara nantinya apabila terdapat kendaraan lebih dari 6.500 maka akan ditambah satu jalur lagi menjadi 2 jalur. Dan kalau kita lihat dari pantauan udara, memang sampai dengan saat ini masih terpantau kondusif, lebih didominasi oleh masyarakat yang menuju ke arah ataupun juga para pemudik yang menuju ke arah Palimanan dan juga Kali Kangkung ataupun juga timur Jawa dibandingkan dengan mereka yang menuju ke arah Jakarta. Namun sekali lagi, meskipun jumlah dari kendaraan yang menuju ke Jakarta tidak lebih banyak, namun ini tetap menjadi fokus agar tidak terjadi ketersendatan. Dan bagi masyarakat yang hendak menuju ke Jakarta dan sekitarnya atau wilayah Jabodetabek, tentunya hal ini ataupun juga fase periode ini adalah fase yang cocok untuk Anda bepergian karena lalu lintas masih terpantau lengang, belum terjadi kemacetan dan tentunya akan lebih efisien untuk Anda berkendara. Sementara demikian, Pram. Baik rekan Camar, tadi pasca dihentikannya one way nasional oleh Kakor Lantas Polri, artinya apakah per hari ini hingga esok hari tidak ada diberlakukan skema lalu lintas di sana? Ya, sesuai dengan aturan dan juga regulasi yang dipersiapkan oleh Korlantas, sekali lagi ini melihat kepada diskresi yang akan dilakukan ataupun juga pemantauan dari kilometer 414 hingga dengan kilometer 70. Bahkan kalau untuk kita berkaca kemarin untuk sistem kontraflow ini melihat kepada 30 kilometer 35 sampai dengan kilometer 45. Dan terjadi ketersendatan terutama di jalan tol layang MBZ, dan hal tersebut dikarenakan adanya persimpangan arus ataupun pertemuan arus. Nah, saat ini Pram, kami baru saja menyaksikan mobil patwal dari pihak kepolisian yang diikuti oleh kendaraan ataupun juga mobil pribadi dari masyarakat yang bertolak dari arah timur Jawa menuju ke arah Jakarta. Sekali lagi situasinya masih terpantau kondusif dan ini merupakan waktu yang tepat untuk Anda pergi, mengingat besok akan sudah Idul Fitri 1446 Hijriah. Meskipun begitu, melihat dari apa yang selalu terjadi secara berulang setiap malamnya, ini intensitas kendaraan cukup meningkat tajam dan diharapkan 10% sisanya karena distribusi dari kendaraan arus mudik ini sudah terjadi 90%, sisaannya 10% lagi diharapkan bisa diakomodir dengan baik sampai dengan malam nanti. Pram. Baik, terima kasih banyak rekan Camar Haidar langsung dari kawasan Gerbang Tol Cikampek Utama. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih, tetap jaga kesehatan Camar dan selamat bertugas kembali.